Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan materi kelas 12 matematika wajib, yaitu statistika ya, di ukuran penyebaran data. Yang di pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang ukuran penyebaran data, tapi data tunggal. Sekarang kita bahas tentang data kelompoknya. Nah, untuk ukuran penyebaran data tetap sama, terbagi menjadi dua, jangkauan dan simpangan. Untuk jangkauan, dia mau data tunggal mau data kelompok rumusnya itu sama antara data tunggal dan ini tunggal ya, dan data kelompok itu rumusnya sama. Jadi kalau misalkan mau nyari jangkauan dari data kelompok ya sama, kita tinggal masukin aja nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Terus untuk nyari hamparan atau jangkauan terkulatilnya sama, kita nyari Q3-nya dulu baru nyari Q1. Cuman bedanya nyari Q3-nya pakai yang data kelompok yang kita udah pelajari kemarin. Q1-nya juga sama. Simpangan kuartil kan tinggal setengahnya dari hamparan. Kayak gitu ya. Nah, yang bakal kita pelajari sekarang ini simpangan nih. Simpangan di data kelompok itu rumusnya cukup berbeda. Kita langsung aja rumus dari simpangan data kelompok. Simpangan rata-rata dulu ya. Nah, seperti biasa simpangan rata-rata itu punya simbol SR. Biar nggak lupa ditulis di sini. SR itu adalah simpangan rata-rata. Nah, rumusnya, ada tanda sigma lagi, berarti penjumlahan ya. Penjumlahan dari FI. FI itu ada frekuensi kelas ke I dikalikan dengan tanda mutlak XI dikurang X bar atau rata-rata. XI-nya yang ini adalah nilai tengah dibagi sigma lagi atau jumlah FI. Caranya gimana? Enaknya kita langsung contoh soal aja ya. Contoh soalnya ini pun ada simpangan rata-rata di buku kalian, itu ada di halaman 139. Boleh dilihat ini ya. Hitunglah simpangan rata-rata pada tabel di samping. Jadi tabelnya ini yang diketahui itu cuma ini aja nih. Ini diketahuinya tabelnya ini. Cuma diketahuinya dua, ada interval sama frekuensi. Tapi yang sama-sama kita tahu simpangan rata-rata atau SR tadi rumusnya adalah sigma FI buka kurung mutlak XI dikurang X bar tutup mutlak per sigma FI gitu kan. Otomatis kita harus nyari XI-nya dulu nih. XI itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah itu apa maksudnya? Nilai tengah tuh ini nih. Si contoh 1 di interval 21 sampai 25. Maka XI-nya itu XI-nya 21 tambah 25 dibagi 2. Caranya gitu ya. Berarti 46 bagi 2 23. Makanya kenapa ini XI-nya 23. Terus untuk selanjutnya sama, 26 tambah 30 dibagi 2. Ini pun ke bawah-bawahnya sama. Cuma sebenarnya kita bisa lihat dari interval 21 ke 25 itu berapa angka? 21, 22, 23, 24, 25, 5 angka ya. Berarti ini pasti yang ke bawahnya selalu nambah 5. Selalu nambah sesuai interval. Perhatiin 28 tambah 5, 33 tambah 5, 38 tambah 5, 43 tambah 5, 48. Jadi kalian gak harus repot-repot nyari 46 tambah 50 bagi 2. Yang penting kalian tahu aja intervalnya berapa, tinggal ke bawahnya ditambah-tambah. Lanjut. Nah, selain XI kita butuh XI dikurang X bar. Nah, X barnya dicari pakai rumus rata-rata yang waktu itu kita udah belajar. FI dikali XI per FI. Kalau di sini kan dia udah langsung nih rataan hitungnya dapet. Kalau nanti kalian harus nyari dulu sendiri. Ini kan XI-nya udah dapet, nih FI-nya ada. FI dikali XI. Kalau misalkan kita mau bikin lagi di sini nih kecil,
boleh. Kita bikin aja di sini kecil nih. Ini buat nyari rata-rata ya. FI dikali XI berarti kan 2 kali 23, ini 46. 28 kali 8 46. 28 kali 8 berapa ya? Bentar, biar ngitungnya cepet pakai kalkulator. 28 dikali 8 224. 33 kali 9 297. 38 kali 4 152. 43 kali 3 129. 48 kali 2 96. Nah ini FI kali XI nya terus dijumlah ya. 96 6 224 1297 152 129 944. Ini totalnya dia 944. Nah berarti rata-ratanya kan FI kali XI nya udah semua dapat 944 dibagi 30, sama nggak ya hasilnya? 944 dibagi 30. Kita ada yang salah hitung kayaknya. 23 kali 2 46. 28 kali 8 ditambah 33 kali 9 ditambah 38 kali 6 ditambah 43 kali 3 ditambah 48 kali 2 ditambah 3 kali 2. Oh salah hitung, harusnya 1020 dibagi 30 ya. Ini salah hitung. Nih 1020 bagi 30 bener ya, 34 sama hitungan yang dari buku. Lanjut, kan udah dapet nih X barnya. Rumus SR, ingat SR itu XI dikurang X bar. Jadi ini 23 dikurang sama 34 berapa? Minus 11 kan? Minus 11, tapi karena tanda mutlak 11 jadi positif. 28 kurang 34 6. 33 kurang 34 harusnya minus 1 tapi jadi 1 karena dia ada tanda mutlak. 38 kurang 34 4. Benar semua ya. 48 kurang 34 itu 14. Nah dari sini rumusnya itu adalah jumlah dari FI dikalikan XI dikurang X bar. Berarti ini dikali nih 11 kali 2 22. 6 kali 8 48. 1 kali 9 9. Pokoknya nih 2 dikali nih 24 bener. 27 28 ditambah hasilnya semua adalah 158 dibagi sigma FI atau sigma dari penjumlahan FI yang ini 158 bagi 30 5,27. Gitu ya caranya. Masih gampang ya, mudah dimengerti. Kita lanjut. Habis dari simpangan rata-rata itu adalah ragam varians. Ya. Nah, ini tok kuadrat. Ingat tok kuadrat itu adalah simbol dari ragam atau varians ya kata lainnya. Rumusnya mirip sama yang data tunggal juga. Ini dia dikuadratin, terus XI dikurang X bar dikalikan FI per sigma FI. Dengan XI nya tadi sama, nilai tengah, X bar rataan, FI nya itu frekuensi. Kita lanjut aja.
Terus untuk yang ragam atau varian, habis itu ini rumus to aja. To itu adalah simpangan baku. Rumusnya sama persis kayak varian, cuman bedanya ini ada akarnya, karena to-nya pun nggak kuadrat. Tuh perhatiin ya, ini rumus antara yang pertama dan yang kedua. Ini rumusnya sama persis, bedanya hanya akarnya aja. Lebih enak kita langsung contoh soal. Di contoh 42 itu ada di halaman 141 di buku kalian. Seperti biasa, hitunglah ragam dan simpangan baku pada data di samping. Datanya pasti ini doang. Ini ketahui soal. Terus kita nyari apa? Nah, untuk mencari ragam atau tadi to kuadrat itu rumusnya adalah sigma fi dikalikan xi dikurang ini ya, x bar kuadrat per sigma fi. Seperti biasa nyari x barnya pakai rumus yang tadi. Ini kan soalnya sama yang tadi nih, sama soal yang ini sama ya, soalnya 21, intervalnya 2125 sampai 4650. Frekuensinya nih masih sama ya, makanya tadi bilang berdasarkan perhitungan pada contoh 39 rataan X dari data tersebut ada 34, jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Nah, XI nya juga kita udah ngitung, XI dikurang X nya. Nah, kalau ini kan nggak ada tanda mutlak nih, perhatiin kalau nggak ada tanda mutlak berarti ya tetap nilainya ada negatifnya. 23 kurang 34 negatif 11, negatif 6 negatif 1, 38 kurang 34 4, 43 kurang 34 9, dan 14. Nah, cuma rumusnya yang dimintakan nih dikuadratin, berarti dikuadratin deh. 11 kuadrat itu 21, 36 1, 4 kuadrat 16, 81, 196, benar ya. Yang diminta adalah jumlah dari FI dikalikan sama ini, berarti dikaliin 121 kali 2, ini dikali semua. Ini juga dikali 1 kali 9 9, 16 kali 6 96, 81 kali 3 243, 196 kali 2 392, benar ya. Udah dikali semuanya, ini dijumlah dapat 1270. Nah, rumusnya itu kan jumlah dari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nih si 1270 dibagi dengan jumlah frekuensi. 1270 bagi 30 sama dengan 42,33, benar ya. Pakai kalkulator aja dihitungnya. Nah, ini ragamnya atau to kuadrat dan simpangan bakunya. To tanpa kuadrat itu tinggal diakarin, akar dari ragam. Akar dari 42,33 6,51. Jadi kalau kalian ngitung ragam, otomatis dapat simpangan baku karena tinggal bedanya di akar. Seperti itu. Sampai sini semoga dipahami ya. Seperti biasa kita latihan soal. Nah, ini soal, tolong dicari nilai dari ini ya, simpangan rata-rata, ragam atau varians, sama simpangan baku. Toknya jelek sekali, sama simpangan baku. Cari itunya ya, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Sekian materi kita untuk hari ini. Semoga materinya mudah dipahami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan ataupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.